ini eranya sekarang ini adalah digitalisasi pembelajaran. Artinya memang sudah saatnya kita itu masuk di digitalisasi pembelajaran. Nanti lihat di terakhir apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengelolaan berbasis aset. Artinya apa? Syukuri apa yang ada. Artinya alhamdulillah sekolahku sudah dapat satu. Alhamdulillah guru-guru sudah apa? Bisa mengoperasikan walaupun hanya itu Pak. Itu jadi jenengan harus seperti itu. Jadi jiwanya itu adalah jiwanya berbasis aset. Jadi pengelolaan aset. Jadi ini jiwanya kurang kurang terus. Kami hanya punya satu perangkat digital, maka harus diubah. Kami punya satu perangkat digital, bagaimana agar bisa dimanfaatkan bersama. Mau pakai Java, mau pakai data apa gitu ya. Oke. Banyak guru belum bisa pakai teknologi, maka jenengan harus grow mindset-nya diubah menjadi apa? Ada beberapa guru yang sudah bisa menjadi mentor internal, paling tidak nom dijadikan mentor. Berikutnya adalah murid kami belum terbiasa dengan pembelajaran digital, maka ini grow-nya apa? Ini kesempatan untuk memperkenalkan pembelajaran yang lebih aktif dan visual secara bertahap. Ini prinsip berpikir berbasis aset. Setiap sekolah punya kekuatan, tidak ada sekolah yang benar-benar kosong. Semua sekolah itu punya kekuatan. Kekuatannya apa? Ya SDM, ya sarpas, ya intake siswa, ya sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ini pasti sekolah itu punya ini. Yang kedua, kekuatan tumbuh saat dikenali dan dihargai. Ketika ada orang yang sudah tumbuh, ada yang mau pegang laptop, ada yang sudah membuat perencanaan berbasis laptop, ada pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran, ada yang sudah menggunakan game-game interaktif, ada yang menggunakan asesmen formatif berbasis digital, maka itu dihargai. Bagus ya Pak, jenengan pinter. Sakit badan, konco-koncone siapa no? Perubahan dapat dilakukan segera, tidak harus menunggu segalanya sempurna. Jadi kalau pepatah yang lama itu masih relevan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukti. Artinya apa? Belajar itu mulai bertahap, bukan belajar itu ujuk-ujuk langsung bisa, tidak bisa. Jadi harus apa? Secara bertahap. Kolaborasi adalah aset sosial yang besar. Kekuatan tidak selalu harus dari individu, seringkali tumbuh dari relasi antar individu. Jadi kekuatan kita itu adalah kolaborasi. Ini bisanya adalah kolaborasi antar guru. Maka di situ setiap kegiatan harus ada kolaborasi. Umpamanya saya masih relevan komunitas belajar itu dihidupkan di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, 7 jenis aset yang bisa dioptimalkan dalam digitalisasi pembelajaran. 1. Aset individu. Artinya apa? Kemampuan orang per orang itu berbeda. Dan mereka pasti mempunyai spesialis khusus. Umpamanya ya, guru itu anggaran anak listrik diutak tekan level, oh ini cocoknya kanggo bidang sanitasi, spesialis nuturi anak-anak itu BK. Itu kemudian aset sosial. Aset sosial itu banyak Bapak Ibu sekalian.
gurunya, siswanya, wali muridnya, terus masyarakat sekitar. Bisa enggak jenengan itu memberdayakan semuanya ini? Ini aset penting ini. Relasi itu penting. Kalau jenengan tidak bisa apa ya, membuat relasi ini baik, ya sudah. Ada alumni. Aset fisik ini jenengan punya sarpasnya, bukunya ada enggak, internetnya ada enggak, laptopnya ada, terus wifi-nya ada enggak, buku-bukunya, terus bangkunya lengkap enggak, ruangannya piye. Nah ini juga aset. Dan aset ini, aset fisik ini ada kaitannya dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu adalah lingkungan kelas, lingkungan di luar kelas atau sekolah, ada lingkungan di masyarakat. Berikutnya, aset institusional. Ini ya, dinas pendidikan itu yang terdekat adalah pengawas sekolah, komite jangan ngomong ya, Bu, jenengan punya usul program apa ya, atau lembaga pelatihan ya, diklat itu BB, PMP, BB, GTK dan lain sebagainya. Berikutnya adalah aset ekonomi, sumber daya keuangan atau peluang pembelajaran yang tersedia. Nah, ini bisa tidak jenengan mengoptimalkan apa siapa komite. Berikutnya Bapak Ibu, aset budaya, nilai, terus norma, tradisi dan praktek kolektif yang sudah hidup di komunitas sekolah. Jadi nilai-nilai itu adalah seperti jujuran, tanggung jawab, terus apa? Disiplin, ya, terus apa nih? Gotong royong atau kerjasama dan macam-macamnya. Kejujuran untuk anak itu penting. Tanggung jawab itu benar. Kalau dia melakukan kesalahan, apa dia harus tahu konsekuensinya. Aset digital, ya seperti yang saya tadi. Semua sekolah sudah punya apa? Wifi, internet, terus laptop paling tidak. Sekolahnya kan dulu ya gurune, terus juga IFP itu misalnya. IFP itu manfaatkan gentena. Terus ada lagi nggak? Ada platform digital, Drive, WA, apa nih? Instagram, Facebook, apa nih? TikTok. Kesimpulannya adalah dijelasin pelajaran adalah kebutuhan. Perangkat digital memperkuat peran. Jadi digital ini memperkuat peran guru ketika catatannya guru memang mampu mengoperasikan. Catatannya itu. Berikutnya adalah keberhasilan butuh ekosistem yang siap. Maka tugas kepala sekolah adalah menciptakan ekosistem yang kuat di dalam sekolah. Fokus pada kekuatan yang dimiliki. Aksi nyata dan kolaborasi adalah kunci. Yang terpenting itu oral teori, laksanakan di kelas. Itu penting. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini materi 1 sudah. Sekarang masuk ke materi 3 pilar utama ekosistem digital. Bahas ekosistem ya. Pembelajaran. Yang pertama adalah teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, konten digital yang relevan. Perangkat keras ada apa lagi? Ada printer, ada laptop, ada galak, ada macam. Perangkat lunaknya apa? Yang dirunning Intelnya itu Drive, Google Form. Oh, jaringan berarti internet. Konten digital, tadi pembelajaran berbasis digital atau video pembelajaran yang relevan. Google Form. Jadinya, yang berikutnya adalah environment atau ruang belajar yang fleksibel, nyaman dan mendukung integritas teknologi. Nah,
Ruang belajar yang nyaman itu apakah harus ber-AC? Iya, nyaman itu yang mendukung semuanya. Yang berikutnya adalah proses metode pembelajarannya harus tepat. Yang terpenting metode pembelajaran tepat bagaimana? Siswanya aktif. Elemen pendukung ekosistem pembelajaran itu apa? Smart content dan presentasi. Materi digital menarik dan interaktif. Materinya materi digitalan tak boleh no. Ya. Terus materi digitalnya. Jadi dengan ini guru-guru itu loh. Ada yang namanya video pembelajaran. Sekarang dengan ngetik materi opo itu ada. Kelas 1 sampai kelas 6 ada. Kalian download nongkono kesamaan gak tak jelasno. Itu. Kemudian setelah itu guru apa? Terjadi bilasi. Ya nanti anak baru kemudian dibuatkan game dan sebagainya. Kok tak share bu? Coba share ini. Smart interaktif dan Guruku siswa. manajemen kolaborasi aktif antara guru dan siswa. Ada kolaborasi antara guru dan siswa. Smart evolution yaitu asesmen berbasis teknologi. Makanya yang buat asesmen sekarang berbasis teknologi. Smart critical tata ruang kelas fleksibel dan mendukung penggunaan teknologi. Tata kelasnya ditoto. Sekarang itu pembelajaran nggak boleh kayak gini. Maka berkelompok pasti ada kerja kelompok yang namanya kolaborasi. Ya. Oke ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, fokus penguatan itu ada di literasi, itu membaca teks digital, menganalisis informasi online. Ini teks digital. Makanya sekarang itu ada AKS dan sebagainya itu adalah untuk penguatan ini. Terus berikutnya numerisasi, latihan soal berbasis aplikasi dan simulasi data. Ini juga sama. Sains dan teknologi yaitu eksperimen virtual, coding dan proyek STEM. Ini sains dan teknologinya. Eksperimen virtual, ada coding ini untuk kelas 5 dan kelas 6. Kolaborasi yang keempat adalah diskusi berbasis proyek dan pemetaan masalah. Ini adalah project based learning, ini adalah pemetaan problem solving. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, wujud ekosistem digitalnya adalah ini kolaboratif, interaktif, terukur dan adaptif. Kolaboratifnya adalah kerja kelompok berbasis teknologi dan proyek digital. Ini kalau ini belum, ini SMP mungkin ya sudah. Kalau SD itu kalau ini diterapkan tentunya sekolahan per anak sudah punya iPad. Jadi dengan cuma gini. Nah, hari ini kita akan membahas masalah contoh ya. Nah, kita akan membahas masalah perubahan wujud. Intinya adalah di pelakukan, pembusukan dan pekaratan. Kelas kita bagi menjadi 3 kelompok. Maka LK-nya adalah coba cari tahu apa itu yang dimaksud dengan pelakukan. Terus yang kelompok 2 cari tahu tentang sakpol dan ini kelompok 3 cari tahu. Praktekan dan sebagainya. Jadi yang mencari itu siapa? Siswa berbasis Android. Berikutnya interaktifnya adalah pemanfaatan papan interaktif aplikatif digital contohnya ini. Ada Smart TV, LCD, Pro, ya. Itu. Terukur asesmennya real time. Asesmennya jelas. Terus berikutnya adalah adaptif, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa dan capaian pembelajaran. Ini sesuai kebutuhan siswa. Ini termasuk salah satunya adalah contextual learning dan life skill. Ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, materi ketiga, 8 dimensi profil lulusan.
Satu, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kewargaan. Tiga, penalaran kritis. Empat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Enam, kemandirian. Tujuh, kesehatan. Delapan, komunikasi. Nah, ini gambarannya. Ini yang harus hafal guru-guru. Kita juga. Kerangka pembelajaran itu ada 4. Ini ada praktek pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital. Nah, tadi sudah ya. Ada yang namanya apa ini? Kemitraan pembelajaran. Kemitraan. Nah, ini penjelasannya. Terus yang kedua adalah apa? Pengalaman belajar. Itu harus ada yang namanya memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajarannya ini ada bermakna, terus apalagi berkesadaran dulu, bermakna, dan menggembirakan. Jadi dia itu belajar secara sadar, fokus. Bagaimana bisa fokus kalau dia itu tahu apa yang mau dikerjakan, apa manfaatnya. Maka sebelum itu, anak-anak, kamu tahu nggak melakukan ini manfaatnya banyak. Sehingga kalau ini sangat banyak dimanfaatkan oleh para petani, yang kemudian namanya adalah bekas-bekas tanaman, kemudian mati akan menjadi pupuk. Oh, ternyata apa gitu. Nah, yang lain silahkan cari coba. Itu ya. Pembusukan itu biasanya ini adalah makanan, buah-buahan, sayur dan sebagainya. Kenapa ibu-ibu di rumah kok membuat kulkas? Untuk apa? Biar tidak menunda kebusukan. Makanya ini dan sebagainya. Terus refleksi tadi sudah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, praktek pedagogis itu kerangka belajar praktek pedagogis ini lingkungan belajar tadi sudah ya. Ada lingkungan fisik, ada dalam kelas, dalam sekolah, di luar kelas. Lingkungan virtual nih, dengan ngajar nih, guru-guru dengan ngajar pakai Google Meet kayak kemarin itu pertemuan apa? Virtual. Pemanfaatan teknologi digital, ya seperti sudah kita jelaskan tadi ya. Sudah, lanjut. Kemitraan pembelajaran tadi sudah. Kemitraan yang paling dekat adalah siswa. Yang kemudian berikutnya adalah wali siswa, berikutnya ada masyarakat, kemudian ada dunia usaha, dunia industri, komite sekolah dan sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini yang pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan refleksi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Terus cepet toh. Prinsip pembelajaran adalah kesadaran, bermakna, menggembirakan. Menggembirakan itu tidak hanya apa ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh beliaunya. Menggembirakan itu dia tidak tertekan saat pembelajaran. Makanya menggunakan adanya yang ada game, kabel di sini. Ini kan kena. Ya, betul ya. Nah, betul dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Fokus pembelajarannya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, perencanaan pembelajaran itu fokuskan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dicapai itu realistis atau tidak, sesuai dengan materi yang akan dikembangkan atau tidak. Strategi untuk mencapai itu apa? Ada nggak di situ strateginya? Asesmen pembelajaran, asesmen itu untuk mengukur atau tidak. Asesmen itu ada dua, formatif
dan sumatif. Formatif ada dua, formatif di awal, formatif di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran inilah yang kemudian untuk mengukur apakah pembelajaran hari ini sukses atau tidak. Kalau nilainya dengan ditetapkan dengan sekolah, kita tetapkan nilainya adalah 70 kalau dibuat tentang, atau kualitatifnya adalah baik, memang itu. Ketika anak itu tidak mencapai itu, maka pembelajaran itu harus diulang dengan metodologi dan strategi yang berbeda. Kontinu. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran itu di pengalaman belajar. Masih ingat tadi pengalaman belajar? Apa yang mau? Allah. Kita duduk. Prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, jadi tiga itu, dua ini. Nah itu intinya adalah siswa aktif dan partisipasi. Nah ini digabung lagi, yang penting bocah itu enek kerja kelompok yang ngalor, dia melakukan presentasi, dia gak harus gitu. Ini asik. Berikutnya keterhubungan kontekstual. Yang tadi apa? Yaitu pendekatan materi dengan kehidupan anak. Kemudian di situ kontekstual itu hubungkan dengan kehidupan anak. Bagaimana tadi itu kehidupan kita nanti menanam pohon, nah, supaya itu enggak itu seperti apa? Di materi. Oke, baik ya. Terus keterhubungan itu menjadi spirit dia untuk belajar. Menjadi apa? Spirit dan motivasi. Ini yang belajar. Untuk memanfaatkan teknologi, ada video pembelajaran, ada game di platform digital seperti tadi apa? Ada apa? Terus kemudian apa? Menjodohkan. Terus asesmen berbasis digital. Tadi umpamanya menggunakan apa? Kuisis. Google. Berikutnya, refleksi siswa. Tingkat kepuasan. Apa yang dipelajari hari ini? Ya. Kesulitan belajar dan apa yang dilakukan berikutnya. Yang pasti. Evaluasi dan umpan balik itu adalah rangkaian kegiatan refleksi guru. Refleksi guru itu. Niki lho, Pak. Lihat hasil refleksi siswa. Lo jadi siswane gak seneng kabeh, yo pelajaran gitu. Terus gak menarik. Lihat hasil formatif akhir pelajaran hari itu nek di bawah KKM atau keputusan kita, berarti pelajarannya ya. Di rumah pendidikan ini ada banyak. Ini ada ruang BTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintahan, ruang mitra, dan ruang publikasi, dan ruang orang. Ini juga banyak. Ada sumber belajar, ada buku bacaan digital, ada 7 kebiasaan anak Indonesia, album lagu anak, ada latihan soal. Rumah pendidikan di sini macam-macam. Ya, itu diklik ruang pendidikan ya. Saya hanya bukakan satu saja. Ini yang diklik adalah siswa, ruang siswa, terus sumber belajar. Masih produk Pak. Oke. Sudah ya. Ini macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada like layang, game edukasi, ada video pembelajaran.
Halo. Ya, ini Canva. Ya. Terus apa yang dibikin di Canva? AI Canva. Layanan yang tersedia, layanan terbuka, panduan. Lemot. Nah, di sini ada template-nya banyak. Nah, mamanya apa sih? Iya. Apa jadi mencocokkan memori yang baru. Terus ini frontnya di situ. Nanti saya berikan contoh frontnya dan dalam mainnya. Yang penting jadinya tahu ternyata di platform itu sudah